Pemirsa, Masjid Raya Sultan Riau di Pulau Penyengat merupakan salah satu masjid tua dan bersejarah di Indonesia. Masjid ini merupakan salah satu masjid unik karena salah satu campuran bahan bangunan yang digunakan adalah putih telur. Seperti apa? Berikut liputannya. Untuk menuju ke Pulau Penyengat, pengunjung harus naik pompong terlebih dahulu dari dermaga rakyat yang lokasinya tak jauh dari terminal feri Sri Pintanpura. Ongkosnya pun nggak mahal, hanya Rp7.000 per penumpang dan hanya 15 menit saja sudah sampai di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat juga merupakan salah satu objek wisata andalan di Kepulauan Riau. Salah satu objek yang bisa dilihat adalah masjid yang dibangun tahun 1832 pada masa Engku Putri Raja Hamidah, istri dari Sultan Mahmud, Raja Rio Lingga. Pulau kecil bernama Penyengat ini berjarak kurang lebih 5 km dari kota Tanjung Pinang, ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau, dan berjarak lebih kurang 35 km dari Pulau Batam. Luas Pulau Penyengat sendiri hanya sekitar 240 hektar. Pada awalnya Masjid Raya Sultan Riau ini hanya berlantai tanah dengan menara yang tingginya kurang lebih dari 6 meter. Lalu masjid ini diperbaiki dan diperbesar oleh yang di-Pertuan Muda Raja Abdurrahman. Menurut sejarahnya, masjid ini dibangun dengan menggunakan campuran putih telur, kapur, pasir, dan tanah liat. Masjid Raya Sultan Riau ini memiliki luas 54 x 32 meter dengan luas bangunan 29 x 19 meter. Ketebalan dindingnya mencapai 50 cm sehingga menjadikan Masjid Raya Sultan Riau ini sangat kokoh. Memiliki 13 kubah yang berbentuk seperti bawang dan 4 menara masjid beruncing setinggi hampir 19 meter. Jika keseluruhan kubah dan menara dijumlahkan, terdapat 17 buah yang melambangkan jumlah rakaat sholat fardu 5 waktu. Di pintu masuk Masjid Raya Sultan Riau terdapat mushaf Al-Quran yang bertulis tangan yang ditulis ulama setempat Abdurrahman Istanbul pada tahun 1867. Mushaf Al-Quran ini masih terawat dan dipajang di dalam masjid. Sedangkan di sisi kiri dan kanan bagian depan masjid terdapat bangunan tambahan yang disebut dengan rumah sotoh atau tempat pertemuan. Didominasi dengan warna kuning, bangunan masjid ini sangat mencolok sehingga bisa langsung terlihat dari dermaga panjang dan pelabuhan. Di masjid ini dibangun pada 1832, di zaman itu orang belum mengenal semen. Jadi masjid ini dibangun dengan bahannya yang dipergunakan terdiri daripada pasir, kapur, tanah liat, dan putih telur. Jadi kalau kita mulai memasuki masjid ini, mulai dari kita menaiki tangga, tadi kita sudah menghitung tangga, banyaknya anak tangga itu sebanyak 13 buah. Begitu juga dengan di dalam bentuk-bentuk bangunan yang di masjid ini. Tadi pertama sekali kalau kita mulai masuk di tangga ini sampai ke mihrab sana itu, ini terjadi 5, barisannya 5 ruangan. Terus jumlah seluruh ruangan ini ada 13. Terus ditambah dengan 4 buah menara. Jadi makanya 5 itu artinya 5 waktu sholat, 13 waktu rukun di dalam sholat, 13 itu rukun sholat, ditambah dengan 4 buah menara menjadi 17, itu banyaknya rakaat di dalam sholat. Kami di bulan puasa ini memang terbiasa melakukan wisata religi, ya setidaknya mengingat kembali lah sekalian beribadah sholat di sini. Pendapatnya mengenai masjid ini bagaimana? Luar biasa. Ini salah satu peninggalan Sultan Rio Lingga yang sampai sekarang masih dimanfaatkan masyarakat dengan ya kita lihat sendiri berbagai macam ornamen-ornamennya pun masih kesan Melayunya masih kental sekali. Untuk menjaga kelestarian dan mempertahankan ciri khas masjid peninggalan bersejarah yang ada di dalamnya, kini pengelolaan dan perawatannya ditangani pengurus masjid bekerja sama dengan Arsip Nasional serta pemerintah Kota Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Humalana Sution, iNews melaporkan.